Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama melalui video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Amalia Madila dengan NIM 201130505009, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Berbicara mengenai perkembangan kognitif pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk berpikir, menganalisa, mengidentifikasi, mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan karakteristiknya, dan memahami atau menghubungkan sebab akibat antara suatu peristiwa. Dalam mengembangkan aspek kognitif pada anak usia dini diperlukan permainan yang kreatif, dan pemilihan permainan ini diharapkan dapat melibatkan interaksi sosial, mengembangkan kemampuan visual anak, menarik, berwarna-warni, dan aman untuk anak. Ini saya membuat salah satu media perkembangan kognitif dan beberapa aspek lainnya yang saya sebut dengan PARES atau papan ekspresi. Yuk langsung aja kita lihat. Ini dia PARES-nya atau papan ekspresi. Di sini saya mengambil contoh 5 anak, yaitu yang pertama ada Nana, kemudian yang kedua Juan, yang ketiga Nono, ketiga Dimas, dan yang terakhir adalah Dio. Dan di sini ada 6 ekspresi yang berbeda dengan latar warna yang berbeda juga, seperti ekspresi marah atau kesal dengan warna merah, ekspresi khawatir atau cemas dengan berwarna oranye, ekspresi tersenyum dengan latar belakang berwarna kuning, ekspresi tersenyum lebar dengan latar belakang berwarna hijau muda, dan ekspresi tersenyum dengan menyipitkan mata dengan latar belakang berwarna hijau sedikit terang, dan ekspresi tertawa atau bahagia dengan latar belakang berwarna biru. Dan di sini ada beberapa anak panah. Cara menggunakannya adalah misalkan di dalam kelas kita aplikasikan di dalam permainan peran. Misalkan kita sedang membacakan cerita dengan menggunakan nama anak-anak sebagai tokohnya. Kemudian di saat yang sama setelah kita membaca cerita, kita bertanya kepada anak-anak. Misalkan saya bertanya kepada Nana. Kemudian kita meminta Nana untuk maju ke depan untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan melalui media ini. Misalkan setelah mendengar cerita, Nana merasa bahagia, dan kadar bahagia di sini menurut Nana itu ada di paling ujung yang berwarna biru. Maka kita minta Nana untuk menggeser panahnya seperti ini. Jadi perasaan Nana jika digambarkan dari media ini itu adalah ekspresi gembira yang berwarna biru. Kemudian alternatif lainnya adalah media ini bisa dipakai untuk media ketika berdiskusi bersama anak-anak. Misalnya sebelum pulang sekolah. Setelah melalui hari-hari selama pembelajaran secara bersama-sama, kita berkumpul bersama anak-anak, kemudian kita menanyakan kepada salah satu anak. Misalkan saya bertanya kepada Dimas. Saya bertanya kepada Dimas, Dimas, bagaimana pelajarannya hari ini? Bagaimana tadi? Seru nggak? Kemudian kita minta Dimas untuk maju ke depan, mengekspresikannya melalui media ini. Misalkan hari ini Dimas tidak begitu senang. Karena Dimas merasa tidak begitu senang, akhirnya Dimas mengarahkan panahnya ke arah tersenyum saja, yaitu tersenyum
tersenyum dengan latar belakang berwarna kuning. Dan media ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi keadaan anak-anak pada hari itu seperti apa. Tetapi keadaan anak-anak pada hari itu tidak bisa kita jadikan patokan di pagi hari saja. Nah, kemudian di sini ada Juan dan Nono. Ini juga bisa dijadikan media bermain untuk anak ketika anak sambil bermain, dan ini bisa diletakkan di pojok kelas. Misalkan sambil bermain, Juan dan Nono ini merasa perasaannya hari ini tuh senang. Jadi mereka mengubah panah yang tadinya dari marah ke senyum lebar. Sebenarnya dari media ini bisa kita kembangkan lagi menjadi beberapa permainan kreatif lainnya untuk mengembangkan perkembangan kognitif anak. Bagaimana cara anak mengidentifikasi atau menganalisa dirinya sendiri terkait perasaan yang ia rasakan, terkait apa yang sedang ia alami, dan kemudian ia sampaikan melalui media ini. Oke, itu dia tadi media yang sudah saya buat dan sudah saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya, serta beberapa ide untuk menggunakan media tersebut bersama anak-anak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.